Halo teman-teman Lumbung Pustaka, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal numerik perbandingan kuantitatif. Ini sesuai dengan request salah satu teman kita yang meminta atau request soal-soal perbandingan kuantitatif. Tetapi saya yakin teman-teman sudah belajar ini di rumah, sehingga saya akan langsung memberikan soal-soal saja pelan-pelan agar tujuannya teman-teman paham. Bukan sekedar teman-teman menyaksikan saya mengerjakan soal. Kalau ada nanti jawaban yang dirasa teman-teman itu kurang pas, teman-teman silahkan komen saja, nanti kita bahas bersama-sama. Cuman kadang saya juga mohon maaf, kadang komen teman-teman itu tertimbun dengan komen yang lain, jadi kadang saya tidak bisa membalasnya secara satu persatu. Jadi mohon maaf pada teman-teman yang sudah berkomentar tapi tidak kami tanggapi. Itu bukan karena sengaja, tapi memang karena tertimbun oleh yang lainnya. Oke, kita kerjakan satu persatu ya. Soalnya ini perbandingan kuantitatif, yaitu membandingkan sesuatu yang ada angkanya, ya X lebih besar daripada Y, atau Y lebih besar atau sama dengan Y, seperti itulah perbandingannya. Oke, kita kerjakan soal nomor 1. Jika X sama dengan berat total jika X sama dengan berat total P kotak yang masing-masing beratnya Hi kilogram, dan Y sama dengan berat total Hi kotak yang masing-masing beratnya P kilogram. Ini kalau kita tulis menjadi kalimat matematik gimana? X sama dengan berat total P kotak, berarti sigma P ya, dikalikan dengan masing-masing beratnya adalah Hi, begini. Lalu yang Y itu adalah berat total Hi kotak, berarti berat total Hi ini yang masing-masing P kilogram. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu bahwa ini persamaannya sama, X sama Y itu hanya pindah tempatnya saja, sehingga kita bisa simpulkan bahwa X sama dengan Y. Oke, seperti ini. Mudah ya teman-teman, jawabannya berarti yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika P sembarang bilangan di mana X sama dengan 3P kuadrat min 5 dan Y sama dengan 2P kuadrat plus 4, maka di sini kalau P itu sembarang bilangan, kita bisa memisalkan P ini angka yang apa ya? Angka yang perbandingannya jauh. Taruhlah P itu misalnya kita isi dengan min 1 dan nanti kita isi P itu sama dengan 5 misal. Apakah ada perubahan atau enggak? Jika P sama dengan min 1, maka X akan menjadi 3 dikalikan min 1 dikuadratkan dikurangi 5. Min 1 dikuadratkan itu tetap menjadi angka 1, sehingga 3 dikurangi 5 itu min 2. Oke. Lalu yang Z berapa? Jika diisi dengan min 1, ini menjadi 2 dikalikan min 1 dikuadratkan ditambah 4, berarti 2 ditambah 4 yaitu 6. Dari sini ketika P sama dengan min 1 itu kita bisa lihat bahwa Z itu lebih besar daripada X. Oke, ini 1. Kita mengambil angka minus 1. Sekarang coba kita mengambil angka plus 5 yang berkebalikan atau yang jaraknya jauh. Apakah ada konsistensi atau enggak? Kita ambil X itu sama dengan 3 dikalikan P kuadrat, berarti dikalikan 5 kuadrat, yaitu 25 dikurangi 5 begini, maka ini menjadi 75 dikurangi 5, dapatnya adalah 70. Lalu yang Z itu berapa? Dimana ya? Di sini ya, apa ya? Z itu berapa? Menjadi 2 dikalikan P kuadrat dikalikan 25 ditambah 4 menjadi 50 tambah 4 54. Di sini dapat kita ketahui bahwa X yang lebih besar daripada Z. Artinya di sini tidak ditemukan konsistensi. Ketika menggunakan P-1 ini hasilnya Z yang besar. Tetapi ketika menggunakan P sama dengan 5, yang besar adalah yang X. Berarti jawabannya yang E. X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, sekarang soal nomor 3, ini konsepnya sama. Kita bisa gunakan permisalannya ya. Karena di sini ada minus, jadi kita tidak boleh menggunakan angka minus karena nanti hasilnya bisa
tidak terukur. Kita harus menggunakan kalau minus minus semua, kalau plus plus semua. Sehingga kita gunakan yang plus saja ya, angka yang mudah. Taruhlah pertama saya ingin menggunakan angka P itu sama dengan plus 5. Maka X akan menjadi min 3 dikalikan 5 kuadrat atau 25 gitu ya. Saya tulis 25 aja langsung. Gini ditambah dengan 5. 25 dikalikan min 3 itu menjadi min 75. Dikurangi, ditambah 5 sehingga tersisa 70. Z-nya itu kita bisa hitung menjadi min 2 dikalikan P kuadrat, yaitu 25 ditambah dengan 7 atau menjadi min 50 ditambah 7 tersisa minus 43. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa X itu yang ini kan bukan ini lupa, ini minus ya, min 70 ya, sehingga yang lebih besar itu yang 43. Saya lupa. Berarti ini Z yang memakan si X. Oke, ini 1 kalau kita menggunakan angka plus 5. Sekarang kita gunakan angka yang lain. Taruhlah P itu kita tulis yang agak jauh, 1 gini. Apakah tetap atau ada perubahan? Oke ya, kita misalkan X-nya itu menjadi min 3P dikalikan 1, berarti tetap min 3 ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 2. Lalu yang Z itu kita masukkan min 2 dikalikan min 1 kuadrat sehingga masih sisa min 2 ditambah dengan 7, dapatnya adalah 5. Di sini Z itu tetap memakan si X. Nah, di sini tetap memakan, di sini juga tetap memakan, tetap memakan si X. Maka dapat disimpulkan jawabannya yang D. Z yang memakan X. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Di sini perbandingannya jika X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 16%, maka X sama dengan 1/16. Ini kalau kita hitung secara tradisional itu menjadi 1 dibagi 16, belum bisa kita tambah 0 lagi menjadi 10, belum bisa, jadi tambah 0 lagi menjadi 100. Nanti baru ketemu hasilnya di sini, itu X. Sedangkan Y itu adalah 16%, 16 dibagi 100 atau 0,16. Dari sini jelas kelihatan bahwa Z itu 0,1 sedangkan X adalah 0,0. Artinya si Y ini lebih besar daripada X. Jawabannya adalah yang D. Oke, seperti ini nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 gimana? 2X sama dengan 64 dan 3Y sama dengan 81. Berapakah perbandingan X dan Y-nya? Ya sudah, tulis saja 2X sama dengan 64. Maka X akan sama dengan 64 dibagi 2. 6 bagi 2 dapat 3, 4 bagi 2 dapat 2. X-nya 32. Lalu Y-nya berapa? 3Z sama dengan 81. Maka Z-nya menjadi 81 dibagi 3. Dapatnya berapa? 27. Di sini kita ketahui bahwa X lebih besar daripada Y. Jawabannya yang A. Seperti ini. Bisa diikuti teman-teman? Bisa ya? Oke, nomor 6. Jika kita lihat seperti ini ya sudah. X sama dengan min 36. Jelas yaitu. Sedangkan si Y itu sama dengan min 3 dikalikan 6, yaitu min 18. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang Z, sehingga Z ini yang memakan si X. Ingat ya teman-teman, jangan sampai teman-teman memilih yang besar yang X, karena nanti teman-teman bisa salah. Kalau teman-teman buru-buru atau lupa, bisa diingat lagi. Konsepnya gini, kalau teman-teman lupa, ini ada negatif. Ya, ini negatif. Ini ada 0. Kalau saya buat garis, kan begini.
Misalnya di sini min 36, di sini adalah min 18. Maka kan yang lebih besar kan yang ini. Karena dia mendekati 0 atau mendekati positif. Ya kan, kalau di sini ada min 9, berarti yang lebih besar yang ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika A sama dengan 2, B sama dengan min 2, dengan X sama dengan A min B kuadrat, dan Y sama dengan B min A kuadrat, maka berlaku. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati ya. Meskipun soalnya sederhana, teman-teman harus berhati-hati. Oke, kita masukkan saja angkanya. X sama dengan A. A itu berapa? 2. Dikurangi B kuadrat. Dikurangi B yaitu min 2. Seperti ini, dikuadratkan sama dengan berapa? Sama dengan 2, karena ini minus dan minus menjadi plus 2 dikuadratkan, atau 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu yang Z kita masukkan angkanya, yaitu B min A. B nya adalah min 2 dikurangi min A yaitu min 2 dikuadratkan sama dengan min 4. Seperti ini, min 4 dikuadratkan menjadi berapa? Min 4 dikalikan min 4 menjadi positif 16. Artinya X sama dengan Z. Jawabannya adalah yang B. Bisa teman-teman ikuti? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Jika W, X, Y, dan Z adalah 4 bilangan, operasi yang tidak sama dengan W dalam kurung X plus Y plus Z adalah, ini kita harus memisalkan dulu ya teman-teman. Kita diminta untuk mencari yang tidak sama. Oke, kita misalkan W ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam ini yang kita cari. Bukan yang kita cari, yang kita gunakan sebagai patokan. W sama dengan X ditambah dengan Z ditambah dengan Z. Seperti ini. W nya kita ketahui yaitu 1 dikalikan X nya 2 ditambah Z nya 3 ditambah Z nya itu 4. Seperti ini. 1 dikalikan 9 sama dengan 9. Artinya kita disuruh mencari persamaan ini jika diisi dengan W, X, Y, dan Z itu jumlahnya tidak 9. Maka itu yang benar. Oke, kita hitung aja pelan-pelan. Tapi besok kalau ujian teman-teman hitungnya harus cepat ya. W kalikan X itu berarti 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Ditambah W kalikan Z berarti sama dengan 3, ditambah W kalikan Z sama dengan 4. Hasilnya 9, maka ini juga masih benar. Yang ini W kalikan X sama dengan 2, ditambah dengan Z plus Z, berarti sama dengan 7. Dikalikan dengan W, yaitu kalikan 1, sama dengan 9. Oke, masih aman. Terus yang C, W itu adalah 1 dikalikan X plus Z, berarti 2 ditambah dengan 4 begini, ditambah dengan W kalikan Z, yaitu 1 dikalikan 3 sama dengan 3, gini aja. Berarti berapa? 6 tambah 3, 9. Oke, masih aman. Terus yang D, yaitu X plus Y plus Z, berarti 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 dikalikan 1 sama dengan 9. Oke, terus yang E, W dikalikan X sama dengan 1 dikalikan 2 sama dengan 2 ditambah dengan X. X itu adalah 2 ditambah dengan Z, yaitu 3 ditambah dengan Z, yaitu 4. Totalnya adalah 11. Maka ini yang salah. Kita bisa milih yang E. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Oke, soal nomor 9. X sama dengan 1/63 dikurangi 1/69. Dan Z sama dengan 1/65 dikurangi 1/67.
Ini angkanya terlihat sangat susah, jadi kita permisalkan dengan angka yang mudah. Ini boleh karena kita tidak disuruh mencari angka pastinya. Kita cuma diminta mencari mana yang lebih besar saja. Oke, gitu ya. Sekarang coba saya cek dulu X-nya. X itu pembaginya ini ada 63, 69, 65, dan 67. X itu punya pembagi yang paling kecil yaitu 63. Yang lainnya lebih besar daripada itu, sehingga saya ganti 63 itu yang paling kecil menjadi angka 2. Oke, seperti ini. Lalu dia dibagi dengan 69. 69 itu adalah angka yang lebih besar daripada 67 lebih besar daripada 65 dan 67. Artinya ini saya kerjakan nanti aja. Terus yang Z. Yang Z itu adalah 1/65. 65 itu lebih besar daripada 63. Terbesar kedua. Saya tulis 1/3. Setelah 65 itu menjadi 1 dibagi 67. Yaitu 67. Saya tulis menjadi 1/4. Sedangkan ini 69. Saya tulis menjadi 1/5. Jadi pembagi 2, 3, 4, 5 itu sama dengan ini. Angkanya semakin kecil menjadi semakin besar. Kalau seperti ini kita bisa mengetahui. Kita kerjakan. Kita kalikan silang saja ya. 5 kalikan 1 sama dengan 5. Dikurangi 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Dibagi 2 kalikan 5 sama dengan 10. Menjadi 3 dibagi 10. Atau 0,3 seperti ini. Lalu yang bawah ini kita kalikan silang saja menjadi 4 dikurangi 3 dibagi dengan 12 atau sama dengan 1/12. Ini nanti hasilnya pasti berapa? 0,0 baru keluar angkanya. Dari sini kita bisa ketahui bahwa X itu lebih besar daripada si Z. Jawabannya yang A. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang nomor 10. Jika sudut suatu segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat dan Z sama dengan 30 derajat, maka total dari sudut segitiga itu berapa? 180. Sehingga kita bisa masukkan X ditambah dengan 2X ditambah dengan 3X itu sama dengan 180 atau menjadi 6X itu sama dengan 180. X-nya adalah 180 dibagi 6, dapatnya adalah 30. Dan kita ketahui Y juga sama dengan 30. Artinya X itu sama dengan si Y. Jawabannya yang B. Oke, begini. Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 11. Jika X sama dengan harga 1 kg semen dan Y harga 1 kg paku, maka jawabannya jelas ya, jawabannya yang E. Tidak bisa ditentukan karena yang ditanyakan harga, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya iya mereka sama yaitu 1 kilo. Tetapi kalau harga kita tidak tahu. Karena datanya kurang, tidak disebutkan harga paku berapa, harga semen berapa, sehingga jawabannya cuma E. X dan Y tidak bisa ditentukan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Jika nilai X terletak di antara Z dan Z, sedangkan Z adalah sembarang bilangan, maka ini ada X dan dia ada di antara Z dan juga di antara Z. Begini ya. Sedangkan Z adalah sembarang bilangan. Z ini sembarang bilangan. Taruhlah dia misal -5. Nah, kalau seperti ini apakah pengaruh ke Z dan Z? Ya nggak pengaruh. Karena Z dan Z tidak ada datanya. Ini bilangan apa Z dan Z ini? Andai kan di sini -1 juta pun nggak pengaruh. Karena apa? Ya, karena kita nggak tahu di sini datanya data apa. Cuman diberikan tahu bahwa mereka itu ada di tengah gitu ya, bahwa X ini ada di tengah dan Z ini sembarang bilangan, hanya itu aja yang datanya. Sehingga paling aman kita mengambil yang E ini, tidak bisa ditentukan karena datanya kurang. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 13.
Misalnya sebuah bujur sangkar P memiliki luas 64 dan sisi sama dengan X. Dan H adalah sebuah persegi panjang di mana salah satu sisinya 4 dan sisi lainnya Z, maka luas P sama dengan luas H. Bila luas P sama dengan luas H, maka di sini kita ketahui dulu bahwa ada sebuah bujur sangkar yaitu si P itu memiliki luas 64. Kita tahu bahwa luas itu rumusnya adalah S kuadrat. Dari sini kita ketahui bahwa sisinya itu adalah X, maka S kita ganti dengan X, yaitu L sama dengan X kuadrat. Sehingga jika X kuadrat sama dengan 64, maka X-nya adalah akar dari 64, yaitu 8. Ini kita dapat si X. Lalu si Y. H adalah sebuah persegi panjang di mana salah satu sisinya adalah 4 dan sisi lainnya adalah Y. Bila luas P sama dengan luas H, berarti luas P itu sama dengan luas H, yaitu si H itu juga sama, yaitu 64. Hanya saja di H diketahui bahwa sisinya pertama ada si 4, kedua ada si Y. Berarti Y itu adalah 64 dibagi 4. Dapatnya adalah 16. Dari sini kita bisa ketahui bahwa Z itu 16 lebih besar daripada si X yang hanya 8. Jawabannya yang D. Seperti ini. Soal nomor 15, jika X kuadrat sama dengan min 4 sama dengan 0, Y sama dengan 2, maka ya sudah ya. Di sini ada sini aja ya, X kuadrat sama dengan min 4 sama dengan 0. Ya, gini kita pindah ruas menjadi X kuadrat, min 4 pindah ruas menjadi 4. Berarti X-nya adalah akar dari 4, yaitu 2. Sedangkan Y-nya juga sama dengan 2. Artinya X sama dengan Z, yaitu yang sama dengan B. Gini ya, kalau teman-teman jawab seperti ini, teman-teman tertipu. Ya, tertipu sangat dalam ini. Kenapa? Karena ingat, akar dari 4 itu tidak hanya X plus 2, tetapi juga ada yang namanya X min 2. X min 2 jika dikuadratkan juga sama dengan 4. Nah, teman-teman bisa tertipu dengan hal yang sederhana seperti ini. Sehingga kalau ada X min 2, itu maka yang besar itu yang Y, tetapi ketika X sama dengan 2 nilainya sama, sehingga jawaban yang paling pas itu yang E, bukan yang B. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan soal yang sederhana seperti ini kan. Nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, yaitu nomor 15. Jika A plus B lebih besar daripada C dan C plus D lebih besar dari A, maka kalau seperti ini, teman-teman tinggal mencari apa yang mau disamakan. Kalau saya akan menyamakan yang C, karena dia sudah ada satu yang tidak perlu dikerjakan. Teman-teman juga bisa menyamakan yang A, nanti hasilnya sama. Berarti saya sudah dapat satu, yaitu A plus B itu lebih besar daripada C. Yang kedua, saya punya C plus D sama dengan A. Ini kita rubah biar C-nya sendirian menjadi C lebih besar daripada A, plus D-nya pindah ruas menjadi min D. Kalau kita gabungkan dengan ini menjadi A plus B lebih besar daripada C, dan C lebih besar daripada ini, A min D. Seperti ini. Kalau kita cari jawaban yang sama, seperti ini formatnya tidak ada. Tapi kalau kita lihat fungsinya yang sama seperti ini, itu ada, yaitu si D. C ini ya lebih besar daripada A min D, sama ya, lebih besar daripada A min D. Dan A plus B lebih besar daripada C, yaitu A plus B lebih besar daripada C. Demikian untuk soal numerik perbandingan kuantitatif 15 soal. Kalau masih kurang ya nanti kita belajar bareng-bareng saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Silahkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Silahkan kritik saja, tidak ada masalah. Karena
penonton Lumbung Pustaka itu rentang usianya 25-30 tahun dan umur saya itu belum sampai 30 tahun. Jadi ya kita itu masih seumuran. Jadi santai saja, komen-komen saja, kita diskusi-diskusi ringan seperti itu ya. Dan juga mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you.